Kalau pemahaman agamamu sudah seluas itu, baru kita boleh berdiskusi, boleh memahami, itu akan bermanfaat buat yang lain mendengarkan gitu. Contoh Christian Prince dengan Syabir Ali. Salah satu gini, saya sering merasa bahwa kalangan Kristen ini memang kekurangan hero ya, kekurangan orang gitu. Jadi saya tidak tahu, pikiran saya, mereka itu memang mungkin tidak ada tazkiyatun nufus dalam diri mereka ya, nggak diajarkan bagaimana cara memikirkan pola penjagaan hati, itu saya tidak tahu. Sehingga kadang-kadang dalam diskusi ilmiah mereka tidak memperdulikan yang namanya etika, apa itu? Etika jujur ya. Namanya kejujuran ilmiah itu kadang dikesampingkan. Sehingga kebohongan dilazimkan, ketidakjujuran akademik dimunculkan. Itu yang terjadi. Yang ujung-ujungnya pasti menghujat. Ujung-ujungnya. Sementara kita Islam, kita Muslim, i'la'i kalimatillah, itu mengangkat kalimat Allah itu tidak boleh dengan cara yang zalim, tidak boleh. Kami tidak lagi cari domba-domba tersesat ya. Al-Islamu a'la wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak perlu ditinggikan, tidak perlu. Orang yang akan menemukannya itu, orang yang belajar yang pasti akan menemukannya. Maka kalian lihat, kadang-kadang lebih berkilau, lebih bersinar mu'allaf daripada orang Islam itu sendiri, karena beda. Sebut saja Ustadz Donditan, siapa itu, Felix Xiao, mereka Chinese, Kristen, dulu nggak suka Islam, belajar, membandingkan, komparatif, baru dia menemukan kebenaran, baru dia menjaga itu dengan menjadi berkilau. Bandingkan dengan orang Islam yang memang tidak pernah belajar, ya mereka tidak sadar mereka punya berlian di dalam yang mereka miliki kan. Beda dengan yang mencari, beda dengan yang memiliki sejak awal, pewaris dengan pejuang. Jadi dalam hal bentar dulu. Oke, sebentar. Ini ada Kristen nggak di sini? Biar diskusi aja. Ya, kita sapa dulu ini ya Pak Ustaz. Ada Bang Elman yang baru naik. Bang Elman, monitor. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Kristen Muslim, Bang? Ya, saya Kristen. Saya percaya sama Tuhan Yesus. Ya, Saya juga selamat buat Islam semuanya berpuasa dengan yang baik. ya, terima kasih. Ada Bang Simin. Bang Simin Muslim apa Kristen? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Siap. Ada juga Mbak Halimah ya. Ini Muslim ini namanya. Mbak Halimah, monitor. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Kristen satu ya Pak Ustadz. Oke. Silakan. Begini, kita kasih kesempatan beliau. Saya kasih opsi aja. Anda mau bertanya apa ditanya? Karena tidak ada paksaan dalam room ini kan. Mau bertanya aja terus kalau mau bertanya, silakan. Dan kalau ada misalnya di dalam Islam yang Anda dapat dari pembenci Islam, jangan bawakan dengan narasi benci Islam, jangan. Tanyakan sederhana aja. Biasa aja, meskipun pertanyaan itu kelihatannya keras, kalau Anda bawakan dengan sederhana tanpa kelihatan tendensi kebencian, itu pasti enak juga didengarnya, dan insya Allah juga kita akan jelaskan baik juga. Kami persilakan. Ya silakan Pak Elman. Silakan. Baik, silakan aja lah bernarasi. Saya mendengarkan dari bawah. Cuman kalau untuk merendahkan orang Kristen itu yang percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah kami jadikan dia
anak manusia yang sudah kami tuhankan, percaya kepada dia. Itu hanya kami yang mengerti itu. Ya, kami nggak pernah, bagi saya ya, saya nggak tahu kalau ada, karena tetangga saya ini nggak ada jarak kami, hanya tembok. Itu Islam. Itu di depan rumah saya itu nggak sekitar ada 10 meter dari tempat saya. Islam juga. Dan di bawah itu juga ada 2 orang lagi itu Islam. Dan di bawah sana Islam semua. Saya berdiskusi sama orang itu nggak pernah kami seperti di komal-komal TikTok begini, enggak. Apa yang saya ceritakan mereka iakan. Apa juga yang mereka ceritakan, ya saya iakan juga. Karena itu dengan pikiran mereka ya, saya tahu. Dan begitu juga dengan pemahaman kami, yang mereka tahu. Tapi yang herannya saya, saudaraku, kenapa selalu di TikTok ini merasa mereka itu yang benar? Oke. Saya tanggapi begini. Dalam Islam, dalam surat Al-An'am itu, dalam Al-Quran maksud saya, Allah berfirman, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Bahwa orang Islam itu dilarang, ya, memaki sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya agar tidak ada caci maki, karena caci maki pasti akan dibalas caci maki kan. Sehingga mereka kemudian juga mencaci Allah Subhanahu wa taala, mencaci Islam dan seterusnya. Itu saya rasa dalilnya jelas. Surat Al-An'am ayat ke-108. Tetapi dalam hal menyampaikan kebenaran, ya. Ini kita sepakat dulu ini. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi dalam perkara menyampaikan kebenaran, setiap orang boleh menyampaikan apa yang dianggapnya benar. Perkara orang terima tidak terima itu urusan lain. Sepakat ya? Sepakat ya Bang ya? Silakan. Baik. Nah, persoalan kita begini. Dalam Al-Quran dikatakan terkait Nabi Isa alaihissalam, ketika menjelaskan tentang Nabi Isa, la taqulu salasa, jangan bilang 3. Dan berhentilah kalian, dalam Al-Quran dikatakan, berhentilah kalian mengatakan tentang Allah bighairi haq, berkata tentang Allah sesuatu yang tidak benar. Nah, coba saya tanya sama abang, ketika Quran menerangkan bahwa jangan bilang Tuhan itu 3, karena Tuhan itu Esa, kira-kira menurut abang, secara logik, apakah pernyataan ini benar apa salah? Logisnya Islam itu memang benar salah untuk memahami orang Kristen itu menuhankan 3. Ya. Tapi kami yang tuhankan itu adalah 1. Siapa yang 1 itu? Yang diutus oleh Tuhan sendiri, yang diutus oleh Sang Sumber sendiri, menjadi Tuhan kami di dalam dunia ini. Karena Tuhan Sang Sumber itu tahu dia bahwasanya ada yang ingin berkuasa atau yang ingin menjadi Tuhan dalam dunia ini adalah si iblis. Makanya diutusnya kepada kami, dengarkanlah anakku satu-satunya. Kepada dialah aku berkenan. Kalau nama Tuhan atau kata-kata Allah itu hanya merujuk kepada kekuasaan, bukan merujuk kepada nama. Saya ambil saudaraku contoh di pagi hari ini. Kalau kita mengatakan itu nama Presiden Indonesia ini siapa? Prabowo. Orang yang benar-benar tahu dan paham, Prabowo, bukan Donald Trump. Sebagai saya orang Indonesia yang mengiyakan itu bahwasanya itu Prabowo namanya Presiden Indonesia. Nah begitu juga kami, begitu juga Yesus itu yang disampaikan Yesus itu di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3. Yang bisa memperkenalkan nama Allah Abraham, Isa dan Yakub, bukan kepada yang lain. Makanya Allah Sang Sumber itu mengutus yang bisa menjelaskan nama dia itu, yang bisa mengetahui dia itu, yang bisa bersaksi tentang dirinya. Hanya anaknya yang bisa bersaksi, hanya anaknya yang bisa melihat dia. Makanya kami dituntut, hanya percayalah kepadaku. Kalau memang engkau percaya ada Allahmu, ada penguasa, harus kau percaya kepada saya. Semua yang saya katakan ini, itu kata Yesus, itu semua benar. Sebab Bapa lah yang mengutus aku. Sebab Bapa yang mengajarkan aku sebelum ada aku di dalam dunia ini. Oke. Ketika kau percaya kepada saya, berarti sama engkau percaya kepada Bapakku juga. Oke. Saya tangkap poinnya. Baik, saya tangkap poinnya. Maksudnya Anda ingin katakan begini. Orang Islam ketika mengatakan
Tuhan Kristen 3 itu salah kaprah, karena menurut orang Kristen Tuhan Kristen itu cuma satu. Iya. Begitu ya? Oke. Bentar begini. Yesus itu diposisikan seperti apa coba? Saya tanya sama Bapak. Yesus itu Anda posisikan apakah dia sejajar dengan Bapa atau lebih rendah dengan Bapa? Anda tadi cerita Yesus itu anak manusia yang diutus Tuhan. Posisi dia sekarang, saya tanya, posisi dia sejajar atau tidak? Di dalam kekuasaan dalam dunia ini tidak sejajar. Di Ya, dalam kekuasaan di dunia ini tidak sejajar. ya. Karena dia hanya diberi. Karena hanya diberi. Oke. Sesuai Kalau begitu, abang tidak beda dengan pemahaman Islam. Anda bukan Kristen. sama dengan penjelasan Yesus di dalam Matius pasal 28 ayat 18. Segala kuasa di surga dan di bumi ini telah diberikan kepadaku. Very good. Kalau begitu, Bapak itu asalnya pemahamannya pemahaman Islam, bukan pemahaman Kristen. Saya jelaskan pemahaman Kristen. Bapak dengarkan baik-baik. Di tahun 325 Masehi, di sebuah konsili Nisea, Raja Konstantin mengumpulkan bishop 1000 lebih. Lalu kemudian yang dibolehkan masuk hanya 300 orang. Raja Konstantin berkata kepada ketua panitia namanya Bapak Gereja Eusebius, dia katakan bahwa mestilah mereka ini semua memiliki satu doktrin yang sama sehingga di negeri ini tidak terjadi perpecahan. Ingat, Romawi Timur pada saat itu, Pak, sudah lagi mau hancur-hancurnya. Mereka sudah di ujung tanduk. Jangan lagi ada perpecahan di dalam negeri. Raja Konstantin sebagai penyembah berhala, dia percaya dia punya dewa itu setara dengan bapaknya. Jadi mereka juga percaya konsep yang sama. Makanya di dalam tradisi penyembah berhala ada namanya tradisi teofani. Itu peringatan utusan yang diutus Tuhan, dan utusan itu adalah sejajar dengan Tuhan itu sendiri. Mereka sebutnya dewa mitra. Oke? Paham sampai di sini? Jadi kalau kita pikiran daripada Raja Konstantin ini sebagai penguasa dan penyembah berhala pada saat itu, dia suruh kumpulkan orang-orang yang percaya Yesus. Hei, kumpul semua. Bikin konsili. Ketika konsili itu, Raja Konstantin kemudian memperkenalkan istilah yang bernama homoousios, sehakikat. Dan dia mengajarkan, pada saat itu ada seorang Athanasius namanya, Bapak Gereja Athanasius. Athanasius langsung mengatakan bahwasanya hal yang datang itu diaminkan. Apa itu? Titah dari raja itu diaminkan supaya Yesus itu yang asalnya tidak setara dengan Bapa disetarakan. Oke? Disetarakan, dijadikan sehakikat. Ketika itu disetarakan, akhir putusan itu disebut dengan credo konsili. Kredonya disebut begini, Bapak dengarkan baik-baik. True Jesus is true God from true God. Bahwa Yesus itu setara dengan Bapa. Yang Bapak bilang tadi itu pemahaman Islam. Sementara belum saya melanjutkan menjelaskan sama Anda udah kepotong-potong tadi, makanya saya diam aja dulu. Bagi saya itu udah jelas botol benar kau itu. Pemahaman kau pertahankan dengan pribadimu. Ini mulai keluar. Anda tadi bilang tidak. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kenapa tiba-tiba Anda jadi begini? Kamu itu makanya nggak ada. Kau memotong-motong, kau nggak langsung menanya. Saya jelaskan. Kau kasih sama saya sekarang pemahamanmu. Ya, saya menjelaskan dan Anda yang kemudian keluar Belzebulnya itu. Ya. Kau ini puasa. Saya tidak lagi marah. Iya, saya santai. Kau menuduh-nuduh yang enggak kau bilang ini. Oh, yang bilang saya botol itu tiba-tiba. Menjelaskan. Artinya kami memahami Tritunggal karena dia itu dari bagian dari sang sumber. Yesus sendiri baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yesus yang berbicara di situ. Ini pemahaman kami itu berarti 3. Semua berkuasa dari sang sumber bisa turun ke anak dan bisa juga turun ke Roh Kudus. Nah itu dia. Kamu nggak langsung bertanya tadi, makanya udah diam aja aku.
harusnya Bang begini. Nah, jangan Abang itu disama-samakan mesti- pengajaran Kristen dengan Islam, beda. Gini, Yang diajarkan awal, Islam itu dari adalah awal itu, dari awal Yang itu adalah saya Yesus. Yang kira. mengajarkan kami itu adalah Coba- Yesus. Yang Coba mengajarkan calm Anda down itu dulu, adalah calm down. Coba tenang dulu. Coba tenangkan dulu Pak. sama-samakan. Bapak tarik nafas dulu. Saya lagi puasa juga. Bapak tarik nafas. Makanya Tenang. ini saya mengajarkan Anda pagi ini. Kau tengok, Tuhan yang disampaikan Muhammad itu, Allah sang sumber yang disampaikan Muhammad itu udah jelas beda dengan yang disampaikan Yesus. Itu yang perbedaan. Coba saya tanya. Tadi saya tanya begini. Posisi Yesus, apakah dia sejajar dengan Bapa atau tidak? Bapak bilang tidak. Ya memang nggak sejajar, dia punya apa-apa juga. Oke, tahap dulu. Sampai di situ tahan. Jangan menggali untuk kemenanganmu di situ. Di Kau abad- paham di abad begitu ya keempat. cara pemahaman orang Kristen. Nah, begitu dong, harus begitu kau mengatakannya. Abang dengarkan dulu. Kenapa ketika kita Kamu perbanding-bandingkan Kenapa ketika kita memaparkan sesuatu data, abang jadi kejang-kejang? bukan kejang-kejang. Jangan kau berbandingkan dengan pemahamanmu dengan pemahaman orang lain. Begitu yang ku ajarkan kau. Ku Kalau bilang, tidak siap diskusi lintas agama, jangan paksakan diri. ini kadang-kadang tinggalkan ini berdiskusi agama. Ini membuat banyak dosa manusia. Itu aja. Abang turun aja. Bagus Kalau tidak lagi siap turun diskusi aja. bagaimana cara untuk kerja. Kalau tidak siap, abang turun aja. Mengajarkan nanti. Makanya aku bilang ada metode yang Ya, dikasih. ilmu kita sayang. Kalau abang tidak siap secara akademik, dia Dalam Yohanes pasal 8 ayat 40, Yesus berkata, siapa yang mendengarkan kata-kata iblis, dialah yang menjadi. sudah ya. Izin saya turunkan aja. Ini selalu yang terjadi seperti ini kawan-kawannya. Yang terjadi itu selalu seperti ini. Islam itu diberikan pandu-pandu kan, diberikan begini caranya diskusi ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hi ahsan. Jadi bawa orang ke jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah dan debat dengan cara yang paling baik. Ini kita berusaha pakai cara yang paling baik. Ada tidak dari yang saya berikan tadi hinaan, cercaan? Nggak ada. Saya paparkan data. Ketika dia katakan bahwasanya Tuhan dia itu tidak sejajar, saya katakan, untuk apa kita debat? Bukankah hierarki ini yang kita permasalahkan? Makanya ketika Edis TV mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan, saya pikir itu final statement. Alwanti. Tadi pemaparan kamu kan, itu kan tidak pakai data, itu kan menurutmu, asumsimu. Jadi tadi Bapak ya protes lah karena sampean begitu panjang sampean bernarasi, tetapi sampean tidak ada rujukannya, harus pakai referensi. Yang mana yang abang mau minta rujukan? Yang mana? Coba Supaya orang yang mendengarkannya juga, oh tahu ya, oh berdasarkan ini, oh ada sejarahnya, ada catatannya, ada bukunya. Nah itu, Anda ini kan selama ini kan bernarasi terus menyatakan begini-begini, persetujuan 1.000 orang yang hadir sedikit, karena kalau tidak sepaham ya tidak bisa masuk ruangan untuk menurut Konstantin itu. Tapi Anda rujukan mana? Iya kan? Baik. Saya juga mendengar, saya penasaran gitu. Oke, baik. Sebenarnya saya berusaha untuk meringkas temanya. Karena kalau sedikit saya bicara, saya tunjukkan data, nanti pasti akan lama sekali. Setiap bicara tunjukkan data lama sekali. Saya tunjukkan satu statement saja, bahwa ini akan membuktikan bahwa setiap statement saya itu by data. Oke? Contoh begini, contoh Raja Konstantin. Saya ada buku bagus. Saya tunjukkan sekarang bukunya. Judul bukunya itu adalah Constantine and Divine Mind. Bentar ya. Ya kadang-kadang kawan-kawan kita memang kurang baca ya. Kayak kau, apaan? Tunjukkan data ya. Kayak. Oke, bentar. Ini ya. Ini Constantine and Divine Mind.
Coba kita lihat di halaman 100 berapa ini? 48 ya. 148. Homoousios, not a matter of debate. Jadi bicara tentang homoousios, ini menarik nanti kalau saya tunjukkan Anda. Ya. Dia itu adalah sesuatu yang dibawa oleh Konstantin. Jadi istilah sehakikat, istilah dia sederajat dibawa oleh homoousios. Buku ini bagus, dijelaskan tentang bagaimana Konstantin perannya, bagaimana dia masuk di konsili itu, di konsili Nicea itu, dan dijelaskan bagaimana dia memaksakan Yesus itu harus menjadi setara dengan Tuhan seperti Dewa Mitra. Kalau saya bacakan semua, apa tidak habis waktu kita? Iya, artinya Bisa bernarasi. Dan begini. Semestinya kalau itu dalam porsi debat ya. Misalnya nih, Anda bantah statement saya. Maka saya akan tunjukkan ini loh data yang kau bantah. Dan ini data bantahannya. Masalahnya ini semua juga narasi kosong. Abang juga datang dengan narasi kosong. Coba saya tanya abang. Statement saya apa yang mau dibantah coba? Anda dengar dulu. Anda dengar. Anda dari awal tadi sudah menyampaikan bahwa agamamu, agamaku, iya kan? Jadi kalau apalagi Anda bawa data cuma catatan buku begitu, saya kalau dialog agama lintas iman, ya saya pakai data lewat. Kalau Al-Quran, ya kalau Bible, ya Bible. Tapi kalau Anda pakai data yang dari luar itu bisa dipertanyakan. Ya, itu contohnya tadi. Anda tadi dia kan sampaikan di bumi dia tidak setara karena dia manusia. Tapi Anda langsung fokus di pernyataan dia itu bahwa dia di bumi dia itu setara semua. Ini Anda punya pemahaman ini, makanya dia bilang tadi apa? Anda membenarkan diri Anda. Anda bisa seperti itu. Anda harus menyimak apa yang dia sampaikan. Ya kalau Yesus datang sebagai manusia tidak setara dengan roh. Iya kan roh ya roh. Begini. Royal, sebentar. Royal, nggak usah khawatir. Biar aku hadapi Alwan nih. Nggak usah aku hadapi. Gimana Alwan? Mau diskusi sama aku Alwan? Bentar gini. Inilah kadang-kadang ya cara orang untuk lari dari data itu dengan membatasi data. Sekarang sama aku aja, Kwan. Pasti lari kamu. Bentar ya. Izin ya, turun dulu, mengganggu dikit ya. Begini Bang Royal, dengarkan baik-baik. Ketika kita membahas data itu dari segala sumber, ya. Anda kan tidak tahu ya, kalau Protestan mengatakan dia sola scriptura, dia hanya ingin scripture-nya aja, Bible-nya aja. Bahkan di Bible saja itu, setiap kekristenan itu berbeda pandang. Ada oneness yang mengatakan Yesus itu sepenuhnya Tuhan, Bapa itu gelar, Anak itu gelar. Ada Tritunggal yang mengatakan 3 pribadi, ya, Maha Kudus yang berbeda tetapi satu. Ada golongan yang Unitarian yang tidak percaya Yesus itu sederajat Bapa, tapi dia lebih tinggi dari malaikat. Kita bicara tentang konsep ketuhanan, bahkan kekristenan itu bingung dengan konsep ketuhanan itu. Dan yang saya lakukan adalah saya beyond daripada itu, saya bawa ke sejarah. Karena dengan sejarah Anda jadi tahu dari mana asal muasal doktrin itu datang. Mainstream kekristenan percaya Tritunggal. Makanya saya tidak singgung Unitarian, saya juga tidak singgung oneness. Yang saya singgung Tritunggal. Ketika saya berbicara tentang asal muasal bagaimana Yesus itu, ingat ya, bagi mainstream Tritunggal ini 3 ini, Roh Kudus, Yesus dan Bapa ini 3-1 dan ketiga-tiganya setara. Yang saya paparkan dari mana asal muasal setara itu, maka mesti balik ke sejarah. Bapak-bapak gereja mula-mula tidak pernah punya ide. Anggap contoh begini.
Kata Trinitas itu berasal dari kata trias yang katanya muncul dari Tertullianus. Ada juga mengatakan dari Theophilus dari Antioquia. Saya tanya, apakah mereka benar percaya itu? Bahwa ada 3 konsep Tritunggal itu? Tidak kan? Dia kan lama prosesnya itu. Dari the seven economical council, 7 konsili, ya, itu baru menjadi produk akhir itu, Tritunggal itu. Saya tanya, di konsili Nisea abad keempat ada Tritunggal itu? Ada? Nggak ada. Nggak ada kan? Makanya miris kalau kalian mengatakan, bang jangan bahas yang lain bang, bahas aja kitab saya bang. Terus kalian tidak melihat sejarahnya. Entar kalau saya tanya Bang Royal, duluan mana? Kitab Markus apa kitab Paulus? Coba kita tanya ya, beliau tahu ndak ini? Bang Royal tahu ndak? Duluan mana? Kitab Paulus apa kitab Markus? Oke, jadi kamu nggak usah tanya duluan kitab Paulus atau kitab Markus. Iya. Begitu juga bersama-sama Makanya. dengan Yesus, ya Matius dengan Yohanes, ya. Itu pun Markus duluan, apalagi kau tanya Paulus. Ya kan? Paulus itu kan sudah 30-an tahun Yesus meninggal. Berarti Baru dia mendapat tuntunan, ya, mendapat tuntunan Roh Kudus. Jadi kalau Anda bertanya yang hal kecil-kecil begitu, nggak usah ke saya lah. Oke, berarti duluan Dengar dulu. berarti Anda duluan sudah Markus. panjang, Anda bernarasi. Saya kasih tahu ya, Anda ini kan, ya, saya hormati bulan puasa, saya hormati. Tapi Anda di Komal ini, saya lihat Anda memancing memancing beda pendapat sehingga menimbulkan dosa gitu loh. Ya kan, apalagi Anda membahas agama orang. Iya kan? Kamu tanya JO, kamu tanya Wanes, kamu tanya Tritunggal, siapa Tuhannya? Beda nggak Tuhannya? Itu kan cara orang, pemaparan orang. Kita ini manusia, tidak ada yang sempurna. Jadi cara pemaparan itu, ya dia ada perbedaan. Tetapi coba tanya endingnya. Siapa yang kamu tuhankan? Di dunia ini, ya tetap Yesus. Jadi kalau itu Anda permasalahkan, ya, itu tidak artinya Anda mencari perselisihan, ya. Ingat ya, Anda ini, ya, saya paling hormati. Saya paling hormati bulan puasa ini, ya. Adalah satu bulan yang sangat bagi umat muslim. Saya sangat hormati. Tapi Anda di Komal ini, Anda memancing sehingga terjadi emosional, terjadi hujat menghujat. Karena apa? Terjadi hujat menghujat karena apa? Mempertahankan, ya kan? Sebenarnya Anda nggak usahlah narasi seperti ini. Saya juga naik karena saya penasaran juga. Anda mencari pembenaran. Kita bahas iman, kita bahas Bible, kita bahas Al-Quran. Jangan Anda campur dengan sejarah. Apalagi sejarah itu, ya, berdasarkan Konstantin tahun berapa? Bible saya ini saya berdasarkan. Oke. Begini ya. Bahkan saya nggak tahu ini apakah alergi atau gimana. Saya tanya tadi, siapa yang duluan? Kata beliau, jangan tanyakan saya hal yang remeh-temeh kayak gitu. Jelas Markus duluan. Itu saja Anda sudah salah. Ketika Anda katakan kitab duluan itu kitab Markus, apakah Lukas, apakah Yohanes, apakah Matius, Anda sudah salah. Aneh bin ajaib, ya. Kitab yang pertama itu adalah kitab Paulus dulu yang muncul, baru kitab para murid-murid Yesus. Nah, Anda ini sudah, pemahaman Anda sudah sudah merah-merah semua kalau raport, ya. Saya turun Coba. aja. Silakan. Anda mau turun silakan. Turun dan langsung googling aja. Anda tinggal googling aja kitab yang pertama itu kitab apa? Apakah kitab Paulus? Apakah kitab murid Yesus? Aneh kan? Kitab Paulus yang duluan dan Anda tidak tahu. Coba. Dia tulis yang pertama kali itu ke jemaat di Korintus itu. Itu kitab pertama yang kalian miliki. Dan kalau kalian
atau terbelalak dengan fakta itu lalu mengatakan saya menghujat, la ilaha illallah. Dia modal emosi Ustadz dia. Iya, mana iya emosional. Dan ini Berdasarkan ilmu, mau mencari kita ilmu tuh. Kalau Iya, emosi ya gitu tadi kayak tadi. betul. Kalau orang tidak punya ilmu dan tidak mau tahu, hanya ingin meyakini apa yang dia yakini benar, selesai masalah. Berarti memang orang itu tidak ingin mencari hidayah. Ingat ya, saya jelaskan kawan-kawan, saya dudukkan dulu bahwa kita ini Muslim semestinya tidak dalam rangka untuk mencela, menghina, tidak. Saya jelaskan faktanya bahwa ketika orang memahami konsep ini, Tritunggal ini, mereka kadang-kadang sudah terima paket jadi, ya. Mereka sudah terima Iwan, paket. aku mau cari ilmu nih, Wan. Aku mau cari ilmu. Konstantinopel tadi sama Kawan-kawan sebentar ya, izin donasi dulu sedikit. Jadi kalau kita ingin mencari ilmu, ya, ingin mencari ilmu ini, mencari ilmu, kesampingkan dulu, tadi saya katakan, kosongkan dulu gelasnya. Jangan ketika ada yang menyampaikan, ya, unzur maqala wala tanzur man qala, itu untayan kata indah dalam bahasa Arab itu. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang disampaikan. Jangan lihat apa yang disampaikan. Siapa yang menyampaikan. Lihat apa yang disampaikan. Kalau isi kalimat-kalimat saya ini mencela, menghina, boleh Anda tinggalkan. Tinggalkan, ini qaulu salama. Tidak ada. Karena memang tidak manfaat. Tetapi ketika saya menelisik menggunakan data, ada datanya, kalian belajari. Ini materi-materi sebenarnya, materi yang orang-orang belajar itu pasti juga tahu. Tapi orang yang tidak belajar bakal emosional. Dan ketika kalian belajar, tugas kalian memutuskan, oh, berarti apakah Yesus itu diangkat jadi Tuhan di 325? Itu pertanyaannya. Kalau saya katakan, bala, ya. Dia diangkat di 325 Masehi itu, di Konsili Nisea, karena endorsement dari Raja Konstantin. Selesai. Ada yang mau bantah? Bawa data. Oh tidak, dia terangkat dengan sendirinya. Lah, kebanyakan orang tidak mengerti sejarah, jadi bingung dengan apa yang terjadi sebenarnya. Dia tidak tahu asal muasal. Mereka cuma tahunya doktrin sekali jadi. Nah, itu masalah. Nah, silakan yang Kristen, mana yang Kristen, coba. Ya, kita sapa dulu ya. Ada Jukut Priut, monitor. Bang Jukut. Waduh, minta naik. Sudah di atas, dia diem ini. Bang Jukut, monitor. Ya. Gini Pak Ustadz, Bang Nugroho tadi nggak bisa tertib ini ya. Udah kejang-kejang. Kita lihat orang juga. Kita lihat orang yang bisa dialog. Kalau nggak bisa dialog, ya wasting time, buang-buang waktu kita. Nah, ini ada Bang Gerhana. Ya, semoga saja ini kerastannya tidak kejang-kejang ini ya, yang naik. Jadi kalau Yang belum ada kejam di saya atas, lanjut. lupa di bawah merenung ya enggak? Iya. Begini. Tahu ilmunya, Iya. kebenarannya. Iya, kami ini tidak ada kepahitannya kawan-kawanku Kristennya, nggak ada. Dalam Islam itu dijelaskan oleh salah seorang ulama kita bahwasanya sudahlah, biarkanlah nanti penghisaban itu, penghakiman itu di sisi Allah. Ini bulan Ramadan, la ikraha fiddin, nggak ada paksaan dalam agama. Saya nggak akan kasih Indomie, Supermie, beras, ayo masuk Islam lah. Karena Allah sudah berjanji bahwasanya sayadkhulun nasa fi dinillahi afwaja. Islam ini orang akan masuk ke Islam itu berbondong-bondong. Mati gugur 1, tumbuh 1000.
Saya diam, teman-teman semua di Komal ini diam, Anda semua diam, Islam diam-diam juga akan naik. Makanya berdasarkan data PEW Research, Islam itu di 2050 nanti akan menjadi majority. Di dunia loh. Di dunia. Bahkan sekarang kalau sudah dipisah Katolik dan Protestan, Islam itu sudah majority. Cuman kan masih digabung ya dalam sensus. Nah, jadi bukan soal kita tentang orang dapat hidayah atau tidak. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa beri hidayah kepada siapa yang kamu cintai, nggak ada. Jadi sabar. Ya. Jadi ini bukan perkara kebencian, ini perkara ilmu. Oke. Nah, yang saya paparkan tadi, kawan-kawan, ini krusial. Kalau Yesus itu dulunya dia tidak sejajar dengan Bapa lalu diangkat sejajar, berarti kan ada problematik di situ. Karena kadang-kadang doktrin dipasang dulu, pembenarannya dimasukkan kemudian. Saya jelaskan begini. Ketika doktrin Tritunggal itu sudah ditetapkan bahwa ada tiga yang Maha Kudus itu, maka coba lihat ini sejarah. Ini sejarah. Karena data di Bible itu untuk menguatkan doktrin itu kurang. Yang tercatat dalam sejarah adalah pernah suatu masa seorang yang bernama Erasmus, ya, dia mengumpulkan Bible. Jadi ini kita bicara di tahun 16 abad atau 15 abad ke-15. Ada masa di mana gereja berusaha memasukkan ayat yang disinyalir palsu untuk menegaskan Tritunggal itu. Jadi doktrin ini berjalan itu karena tidak kuat, maka perlu dikuatkan dengan memasukkan sebuah ayat palsu yang semua orang tahu, semua orang belajar ya, bukan orang yang modal emosi ya. Kalau modal emosi, leave it, tinggalkan Komal ini, Anda pergi aja mancing, tidur, apa. Yang disebut dengan Johannine Koma. Disebut dengan Johannine Koma. Johannine Koma, koma ya, tulisannya Coma. Kalian ketik aja Johannine Coma. Itu adalah ayat yang tidak ada teks naskah Yunaninya. Tidak ada teks pendukungnya, ya. Tiba-tiba diminta Erasmus untuk dimasukkan ke dalam kitab dia, karena dia yang menyusun Biblos. Jadi Erasmus mengumpulkan kitab manuskrip Perjanjian Baru, manuskrip Perjanjian Lama, dan diminta untuk dimasukkan. Erasmus manusia, dia menolak. 5 kali itu. 5 kali. Ketika dibikin, jadi nama kumpulan teksnya disebut dengan Textus Receptus. Ya, Textus Receptus dikumpulkan, kumpul. Dia tolak. Tidak bisa ini. Makanya 5 kali terbit edisi itu dimasukkan, dihilangkan, dihilangkan sampai terakhir dimasukkan. 1 Yohanes 5 nomor 7. Dimasukkan. Makanya kalau kalian buka Bible kalian sekarang itu ada. Tapi dulu Erasmus ketika ingin memasukkan itu, dia sebenarnya tidak memasukkan. Sampai datang ada orang bawa manuskrip palsu dan mengatakan ini ada manuskripnya, padahal itu manuskrip palsu yang dibuat-buat untuk mendukung doktrin yang kurang kuat itu. Apakah yang saya sampaikan ini fakta apa tidak? Buktikan. Makanya saya kadang-kadang kawan-kawan begini ya, perkara memilih agama ini murni perkara Anda mau belajar apa tidak. Bukan perkara
siapa dukung siapa, enak dukung yang mana, bukan. Anda mau belajar apa tidak? Yang saya dapati kebanyakan mereka tidak mengenal Islam, tidak tahu Islam, hanya memang dasarnya membenci Islam, lalu melontarkan kebencian itu kemana-mana. Sementara yang benar adalah belajar dulu, kosongkan dulu gelasnya, belajar dulu, tunjukkan semuanya baru kalian. La haula wala quwwata illa billah. I fasted for your pleasure. I believed in you and trusted in you. I break my fast with the provision you gave. And what do you take? Silakan Bang. Saya ini kenapa jadi dia sudah ada bunda, masya Allah. Saya besarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama nak ketemu bunda nih. Masya Allah. Ada abang kita, Abang Da Ustaz Alwan, ada Al-Mukarram kita, Masya Allah. Abang Da, sehat Abang Da, Al-Mukarram kami. Astagfirullah, sehat-sehat bunda, masya Allah. Gimana keadaannya bunda, sehat di sana? Inilah baru sembuh, jadi bergantian Romo dan saya sakit bergantian. Bayangkan Romo harus di kursi roda, lalu jatuh kemarin tuh, astagfirullahaladzim. Jatuh dari kursi roda mau ke tempat tidur. Romo memaksakan diri melakukannya tanpa ada keberadaan saya di sekitar beliau. Saya lagi di kamar kecil mencuci beberapa hal yang dicuci dari berantakan yang kebetulan tidak sengaja beliau ciptakan di lantai. Nah, terdengar bunyi gedubrak. Saya langsung mikir, what is that? Kok langsung lari. Rupanya Romo sudah di lantai. Subhanallah. Macam mana mengangkat orang sebesar begitu, tinggi 2 meter, Gak ada orang lain? badan besar, awak Gak ada orang sendiri. lain, sendirilah. Tak ada. Akhirnya saya putar otak, macam mana ini? Angkat dulu ke kursi roda, baru ke tempat tidur. Lalu ingatlah cara-cara pramuka kan. Berarti hukum fisikanya itu harus dibuat Ada sesuatu yang berjenjang yang rendah dulu gitu kan. Ya dapat kursi plastik. Rupanya setelah beliau duduki, krak, kursi plastiknya berderak. Subhanallah. Allah. Subhanallah, Allah karim. Tapi Allah menolong, akhirnya bisa mungkin dengan apa teman-temannya konsep kungfu, konsep pencak silat gitu, Abang Da Al-Mukarram kami. Jadi dengan konsep kuda-kuda itu dibuat Romo itu di satu paha ini, lalu diangkatkan jadi kayak hidrolik, paha ini menjadi hidrolik, angkat Romo ke atas kursi roda, baru dari kursi roda Romo bisa ke tempat tidur. Subhanallah, beberapa tempat di badan Romo memar-memar, orang kulit putih kan nak jatuh pula, ada merah-merah lah jadinya. Subhanallah. Allahumma yashfi, Allahumma yashfi, Allahumma yashfiki juga. Mudah-mudahan Ya, ini sekalian nih. dengan suami sekalian sehat. Please talking to him our Oh Romo. yeah, yes. Yeah. This is Brother Alwan. How are you, sir? How are you, sir? Very fine. How are you? Mashallah. Ramadan. Nice to meet you. Happy Ramadan. Happy Ramadan. How are you, sir? Quite good. Came back from one of my physical therapist and have a plan starting on Monday. I pray to Allah. Hope you will get soon, inshallah. Thank you very much. I look forward to being able to walk well again. Yeah, Brother Alwan is a wonderful scholar in our community. Okay. I mean, TikTok community. Yeah. And No, he's really? quite young. Man, He's quite young. I'm so proud of him. Yeah. And another thing, he has a wonderful behavior. Well, that's good. He's very behaved when he debating the Right. He's respected. He's respectable. wicked Christian. Yeah, he's very respectable. Very good. Are you a Muslim or Christian? Muslim. Muslim, Muslim. okay. Alhamdulillah. We call it, he's kind of
beautiful Muslim scholar. I can say that way. That's good. I can say that way. No, not really, sir. I'm still a student. I'm learning. I Yeah. understand. Yes. I still feel the same way today. On anything I'm trying to learn, that I'm just I would call it a rookie. Iya. Jadi ini Romo di kursi rodanya teman-teman. Jadi kalau orang sebesar begini jatuh ke lantai, Iya. macam mana mengangkatnya? Iya. Subhanallah. I gotta get my foot Iya. down. Iya. I gotta get my foot down. Ini yang Romo tuh kan di hari Jumat di sini. Jadi Bunda tuh budayakan pakai baju putih gitu. Nah, ini nurunkan ini nih Romo. Satu kaki beliau ini harus selalu di atas ini gitu. Karena kondisi yang dikena operasi itu di sini tuh, Abang Da'awan. Masya Allah. 2 knees, 1 hip. Jadi menunggu operasi 2 lutut, 1 one hip. Inshallah Allah made easy for you, sir. I hope so. Alhamdulillah. That's right. You can learn to say in Arabic, shukran. Shukran. Because this is about how we can say shukran jamilan. Shukran Jamilian. Jamilan. Shukran Jamilan. Jamilan. Yeah. If that is about something that kind of political or something about mind, we call it shukran jiddan. But if that is about how, that's so beautiful, so we call it shukran jamilan. Shukran Jamilian. Yeah, alhamdulillah. Okay. Nice talking with you. Enjoy the meeting. Nice talking to you, sir. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Teman-teman, Masya Allah. Ini saya sengaja teman-teman meminta kesediaan Ustadz Alwan Al-Mukarram kita untuk bicara dengan Romo. Jadi teman-teman lihat betapa seorang Muslim itu jika mereka diberi amanah oleh Allah sejumput ilmu pengetahuan dan ia memegangnya dengan indah, dengan erat, maka Allah memberikan pula titipan ilmu lainnya. Teman-teman lihat bagaimana Ustadz Alwan fasih berbahasa Inggris. Dikit aja Bunda, sedikit aja Bunda. Bisa ngerti dikit aja. Oke Bunda, ini ada mungkin kayaknya Kristen ini. Kita coba dengarkan dulu. Coba silakan. Ada Kristen di sini? Bang Jadi, Mas. Kita sapa dulu, ini ada gua jin ini, kebenaran ya. Gio kebenaran. Yes ya, Bang Jadi gini, matur nuwun. Saya Bunda, saya. Ada Tuan Gunung, Tuan Super, ada Jeng Ayu Bunda Halimah, ada Tuan Goa, dan tentu ada Tuan Syaimain. Masya Allah. Selalu Bunda. Insya Allah, Alhamdulillah. Selama tidak ke TikTok nih Abang Da Ustadz Alwan. Jadi sekarang ini baru nongol kembali untuk turun dakwah lagi lah sebisanya ya teman-teman ya. Gimana Abang Goa? Apa yang bisa saya bantu? Ya Bunda, kalau menurut saya ya, kalau kita sebelum kita melihat ajarannya, ajaran mana yang benar, ya mungkin kita bisa juga melihat karena gini, karena namanya ajaran bisa saja sesuatu yang kita bukukan ya, kita tuliskan, bisa jadi doktrinnya seperti itu, tetapi ajaran menurut Abang sesuatu yang merupakan doktrin yang dituliskan. Oh gitu, ya silakan. Saya terima gini ya, artinya menurut pemahaman saya gitu. Tetapi lalu bagaimana ketika kita membaca riwayat atau pada saat sejaman dengan seorang nabinya, lalu kita sudah melihat langsung bagaimana hak akhlaknya, perbuatannya yang selama itu dia jalani, ya, itu yang kita bisa tahu tentang ajarannya. Bunda izin dulu saya ya, nanti setelah ini Bunda yang nimpali ya. Siap. Izin ya Bunda ya. Baik. Siap, monggo Abang dah. Karena satu ini yang mengarah kemana? Coba agak vulgar aja Bang. Mungkin Abang mau bertanya apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pantas diikuti apa tidak? Maksudnya itu typingannya di bawah kayak gitu tadi. Iya, maksudnya begitu kan, Bang Goa?
Ya, ini kan gini Bang, untuk mau tujukan ke individual seseorang kan tidak, tetapi dengan secara umum universal bahwa saya bisa gambarkan seperti itu. Iya, oke, itu maksudnya ke sana gini. Satu hal yang kami Muslim sayangkan, bahwa kebanyakan saudara-saudara Kristen itu mengambil informasi dari pembenci Islam. Anda tahu ya, orang sebaik apapun kalau dapat info dari orang benci itu pasti akan kelihatan buruk. Anda kalau dijulitin sama orang, pasti informasi itu akan sembarang dia ngomong. Dan orang baik akan terlihat buruk di mata orang yang benci, itu pasti. Sekarang bagi kami Muslim melihat Rasulullah SAW, saya lah misalnya, saya pribadi aja, nggak usah yang lain. Tidak mungkin saya ikuti beliau, cara beliau, segala sesuatunya, kalau dia tidak punya uswatun hasanah. Allah katakan, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh, di situ 3 kali penekanan huruf ta'kid itu ada 3 kali. Lam, qad, sama ma'rifah. Benar-benar, sungguh-sungguh, betul-betul di dalam diri Rasulullah itu ada uswatun hasan, suri tauladan. Kita mau lihat yang mana dulu ini. Ambil framingan yang paling apa, dengan istrinya lah, Aisyah radhiyallahu anha. Sosok yang paling dijadikan momok orang Kristen untuk mendiskreditkan Rasulullah. Bagaimana kalau kita ambil langsung dari ucapan Aisyah? Aisyah sendiri mengatakan, ya, Aisyah sendiri yang mengatakan ini, bahwa Rasulullah adalah suami yang terbaik. Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah SAW meninggal, didatangi seorang sahabat. Ya Aisyah, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau terus-terusan menangis? Apa jawab Aisyah? Aku mengingat Nabi Muhammad SAW. Dia istri yang menangisi suaminya yang telah tiada. Bahkan dia, Aisyah, karena seringnya menangis, dia menceritakan satu kisah. Rasulullah SAW pernah suatu kali lapar. Dan aku sedih karena kadang-kadang, jarang sekali dia itu makan banyak. Dia kadang hanya makan sekali saja seharian. Suatu waktu dia kusiapkan makan, tapi ada orang yang butuh dan minta makanan. Maka Aisyah memberikan itu kepada orang yang butuh itu, sementara itu jatah Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW datang, Aisyah mengatakan, Ya Rasulullah, makananmu kuserahkan ke orang lain. Apa kata Nabi? Rasulullah tidak marah. Rasulullah katakan, ya Aisyah, yang tertinggal yang kamu berikan itulah yang kekal di akhirat, yang kamu makan itu jadi kotoran. Berbagai macam Aisyah itu dengan Rasulullah katakan begini, khairukum li ahli wa ana khairum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik dengan keluarganya, dan akulah yang paling baik dengan keluargaku. Itu kata Rasulullah. Dan dibuktikan Rasulullah menjahit sepatunya sendiri. Mana ada orang Arab yang sangat maskulin pada masa itu, mereka bak raja dengan wanita. Ini Rasulullah ke dapur menyapu. Jadi, oke. Apa tema yang paling berat? Pedofilia. Saya katakan ya, begini kawan. Tidak mungkin ada korban pedofil gitu modelnya. Makanya di dalam literasi umat Islam itu ada 2 pendapat umur Aisyah. Ada yang mengatakan 9-10 tahun, itu sebagian pendapat. Sebagian mengatakan lain, dan ini saya kuatkan, umurnya kurang lebih 18-19 tahun. Dia wanita yang sudah dilamar oleh orang lain, sudah dijodohkan bahkan. Sudah dipinangkan dengan orang lain. Baru datang Rasulullah, itu pun bukan Rasulullah yang minta, dia dijodohkan oleh Sauda. Dijodohkan bersamaan dengan Sauda, maaf. Jadi 2 yang langsung disodorkan sepeninggal istrinya setelah 25 tahun bersama istri pertamanya itu, Siti Khadijah. Nah,
Yang jadi masalah begini kadang-kadang kawan-kawan ini. Orang-orang Kristen ini tidak mengerti bagaimana cara pengambilan dalil, istimbat dalil dalam Islam. Mereka mengira kalau ada satu riwayat, nah itu yang betul. Tidak begitu. Dalam Islam itu yang pasti itu Quran. Hadis itu selalu debatable. Ya, dan ada cara pengambilan hujahnya. Ini agak sedikit teknikal. Tapi intinya begini ya. Tidak mungkin Muslim mengikuti Nabi yang bermasalah, nggak mungkin. Kami duluan yang tinggalkan Islam ini kalau Nabi kami itu seperti yang kalian bayangkan. Ya. Itu mungkin standarnya. Saya minta maafin ya, ada Bunda di sini. Mungkin saya juga tidak lama. Ya. Silakan mungkin dulu. Bunda lagi ada kegiatan. Ada lagi mau di ini kan karena saya ada kerjaan, ada urusan. Silakan Abang. Gua Jadi dulu. begini, yang disampaikan oleh Ustadz. Bunda izin kalau gitu Bunda lanjutin Yang ya. disampaikan oleh Ustadz ini luar biasa teman-teman. Luar biasa. Saya potong Ya. Bunda, izin Masya Bunda Allah. saya turun dulu. Bunda silakan lanjutkan ya. Saya ada kegiatan dikit. Insya Allah kapan-kapan kita lanjut lagi. Subhanallah. Barakallahu fiik, kawan-kawan semua izin turun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyaki ya akhi, Masya Allah. Samihni. Teman-teman, apa yang disampaikan oleh Abang Da Ustaz Alwan itu tidak terelakkan. Saya cuma ingin menanyakan kepada Abang Da gua, dari aspek mana yang mengganjal hati Abang berkenaan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau saya, aspek apa dalam diri baginda Nabi Yesus Kristus alaihi salam. Kristus artinya Al-Masihu. Jadi saya memakainya ke dalam bahasa Arab menjadi baginda Nabi Yesus Kristus. Kristus dalam bahasa Ibrani artinya Hamasyah. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran itu adalah alif lam ma'rifat. Maka saya Arabkan itu menjadi Yesus. Dalam Quran, Isa, Kristus. Hamasyah dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Al-Quran, Al-Masihu. Dalam bahasa kampungnya, baginda Nabi Isu de Masihu. Saya ulang, Isu de Masihu. Dalam Quran, Isa Al-Masihu. Karena Abang menyebut Yesus, saya coba menghormati tanda bertoleransi. Yesus kata Abang, maka saya pakai baginda Nabi Yesus Kristus alaihi salam. Bahasa Yunaninya saya transferkan ke dalam bahasa Al-Quran, Isa Kristus Al-Masihu alaihi salam. Jadi kita memang harus belajar linguistik kalau belajar kitab suci. Abang kami, saya tidak melihat dalam diri baginda Yesus Kristus alaihi salam dalam bahasa Yunani. Lalu saya tambahkan salawat. Salawat bagi semua nabi selain nabi terakhir disebut alaihi salam. Kepada nabi terakhir berbeda, sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak melihat ada yang saya pertanyakan dalam kehidupan beliau. Semua kehidupan baginda Nabi Yesus, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah, Subhanallah. Tapi jika Abang mempunyai keberatan terhadap kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW, tolong utarakan agar kami tahu di bagian mana, di sisi mana kehidupan baginda Nabi Muhammad ini yang menggoncangkan pikiran Abang, batin Abang. Silakan. Kalau saya ditanya, di bagian mana kehidupan baginda Yesus Kristus alaihi salam, kehormatan buat beliau, yang menggoncangkan, menggoyahkan pemikiran saya, jawaban saya tidak ada.
Tapi jika ada, teman-teman yang muslim jangan salah. Jangan anti menyebut Yesus Kristus. Kita muslim Indonesia terbesar di muka bumi. Anda anti menyebut Yesus Kristus. Bagaimana ini? Quran itu tidak ada waktu Yesus Kristus hidup. Saya ulang. Tidak ada nabi dipanggil Isa. Saya ulang. Tidak ada nabi putra Maryam dipanggil Isa. Kalau Anda mengikuti Quran saja tanpa ikut sejarah, Anda bisa diserang orang-orang Kristen. Tidak ada nabi masa hidupnya dipanggil Isa. Ayo. Nabi itu namanya Iso, the Mesiho dalam bahasa Aramaik, yang oleh izin Allah mendapatkan dua panggilan waktu masih hidup. Satu panggilan orang kampungnya, dua panggilan penjajah Romawi. Romawi tidak mau mengikuti lidah orang kampungnya. Dipanggillah beliau Yesus. Lama-lama menjadi Yesus. Jadi tolong yang muslim hati-hati. Nggak boleh anti sembarang anti tanpa ilmu pengetahuan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Janganlah kalian mengikuti, mengekor sesuatu tanpa ilmu pengetahuan. Kita bisa kena kalau menolak panggilan Yesus Kristus. Kristus artinya Al-Masihu dalam bahasa Al-Quran. Sebelum Quran turun, dalam bahasa Ibrani artinya Hamasiah. Ayo gimana? Saya ulangi, tidak ada nabi yang masa hidupnya dipanggil Isa. Tidak ada. Itu ucapan khusus dari malaikat Jibril alaihissalam untuk mereka yang mendengarkan, mengikuti, berittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslim jangan anti. Memang beliau dipanggil dua cara selama hidupnya. Orang kampungnya memanggil Iso. Penjajah Romawi, Pontius Pilatus nggak mau. Manggilnya Yesus. Sampai sekarang menjadi Jesus. Tolong muslim menghormati baginda Isa alaihissalam tidak mungkin tanpa tahu sejarah hidupnya. Anda keliru kalau anti dengan ucapan Yesus. Iya benar. Semua negara Arab menghormati beliau dan menerjemahkan Quran Isa dengan Yesus Kristus. Coba keluar dari Indonesia. Jadilah muslim yang meneladani kebaikan dan sejarah. Tidak boleh menghina. Saya sebagai ustazah, saya tidak pernah menghina baginda Yesus. Kepada muslim yang mengirimkan emoticon di WhatsApp, di Facebook, mengirimkan gelar-gelar yang buruk dengan stiker-stiker buruk untuk baginda Yesus. Maaf, baginda Yesus Rasulullah Isa the Masihu masa hidupnya nggak ada salah. Kenapa Anda menghujat nama itu? Kalau Anda protes dengan sesuatu di dalam Bible, jangan nabinya yang Anda caci maki. Jangan. Dosa loh. Rukun iman keempat. A'udzubillah tu'minuna billahi, berimanlah kalian kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan imanlah kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri, dan hari yang akhir. Keenam, qada dan qadar. Tolong yang muslim, khususnya teman-teman sama dengan saya mencintai pesantren, buka mata. Anda bisa disalahkan kalau Anda ngotot hanya Isa saja. Anda disalahkan orang. Kalau orang itu profesor dan murid profesor minimal tahu sejarah bagaimana Isa the Masihu, Anda bisa dianggap Quran Anda salah. Tidak ada nabi bernama Isa al-Masihu. Ayo gimana jawabnya? Gak bisa menjawabnya pakai Quran. Harus pakai kembali ke masa dulu, karena waktu Nabi itu hidup nggak ada namanya Isa, nggak ada Nabi dipanggil Musa.
Panggilnya apa? Moshe. Ayo, gimana kamu? Gimana? Quran belum turun zaman itu. Jawabnya gimana? Jawabnya gimana coba? Yang Muslim. Fanatik buta tanpa ilmu pengetahuan. Dilarang oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat 36. Kalau kita ada ilmu, jadi menghormatinya banyak. Satu-satunya umat di muka bumi yang menghormati baginda Nabi Yesus Kristus alaihi salam. Dalam bahasa Aramaiknya, kampungnya Isa de Masihu alaihi salam. Dalam bahasa Quran, 600 tahun kemudian, baginda Isa al-Masihu. Karena bahasa Arab Quran tidak memerlukan huruf O. Malaikat Jibril menetapkan ketentuan bahwa pengikut Al-Quran sebagai Al-Furqan dibedakan dengan pengikut Torah, pengikut Injil yang ada huruf O-nya. Nabinya saja huruf O. Isu, Shalom, Elohim, Avoda. Belajar linguistik, belajar sejarah. Mari kita hormati semua orang. Abang gua, saya tetap menghormati Anda. Dan siapapun, kalaupun ada penghujat yang masuk, selagi kau bicara dengan saya tidak menghujat, saya ustazah tidak akan benci kepada Anda. Sepanjang saat Anda bicara dengan saya, Anda tetap hormat, respect masing-masing. Tapi kalau Anda caci maki di luar saya, di depan saya Anda bisa menahan diri, saya akan tetap menghormati, menahan diri juga. Tapi kalau Anda tidak menahan diri, di depan saya Anda berani bicara yang tidak benar, ingat, saya punya ilmu kristologi yang Anda nggak punya. Hati-hati, saya bisa berlaku lebih daripada yang Anda perkirakan. Saya keluarkan bukunya, saya keluarkan Bibelnya, Anda nggak punya. Seluruh gereja Indonesia nggak punya yang saya punya. Maka saya himbau, ayo datang kemari, ngomong dengan baik, dengan hormat. Saya akan hormat. Walaupun di luar sana, di belakang saya, Anda penghujat. Iya begini ya Bunda. Dia begini Bunda ya. Memang untuk narasi dan paparannya Bunda itu memang, kalau menurut saya Bunda ini memang orangnya jujur, bahwa sudah memang tertulis di Al-Quran. Al-Quran sendiri juga memang memuliakan Isa ya. Bagi kami orang Kristen ya, sebagai Yesus, memang Al-Quran memuliakan. Tetapi kalau kita mau melihat untuk di wilayah Indonesia Konoha ini, kenapa sampai banyak sebagian besar Muslim Islam yang membenci Yesus, karena itu sudah ada doktrin-doktrin dari ulama yang memang konsepnya itu tidak ada di Al-Quran, yang membuat sehingga ulama mana? Coba kalau Anda menyebutkan ulama, saya ini di barisan para pendukung ulama. Iya Takzim kepada ulama. Ulama mana yang menyuruh membenci Yesus? Kalau ada ulama menyuruh membenci Yesus, maka dia bukan ulama. Ulama itu dari kata Abang, itu bentuk jamak dari alim. Belajar dulu bahasa Arab. Bunda bisa belajar dulu. Saya ustaz. Saya bisa tunjukkan salah satu ulama. Kalau dia banyak menjadi ulama'u. Ya. Orang alim kalau sendirian berilmu disebut alim. Dia alim. Kalau dia banyak orangnya, maka disebut ulama. Tidak pernah ulama, orang berilmu di dalam Islam, yang mengajarkan membenci Yesus. Kalau ada, saya akan katakan itu bukan ulama. Ulama artinya jamak untuk banyaknya orang. Yang kedua, secara lugawi, secara linguistik. Maaf, kalau lugawiyah itu secara terminologi. Iya gini Bunda. Ulama berarti ilmunya banyak. Pertama karena orangnya banyak. Yang kedua, ilmunya banyak. Bukan cuma ilmu Al-Quran, bukan cuma ilmu nahu, saraf, mantik, balaghah, ma'ani, dan semuanya. Tapi juga sejarah ke masa lalu. Saat para nabi itu hidup. Maka kalau ada ulama, berarti dia tidak ulama kalau mengajarkan kebencian kepada Yesus. Tolong abang hati-hati. Kami Muslim nggak mau dipecah belah. Tidak ada ulama begini Bunda, yang mengajarkan kebencian kepada Yesus. Saya mengatakan seperti itu karena memang ada faktanya bahwa
mungkin Bunda juga sudah tahu bahwa Ustadz Abdul Somad dia sendiri katanya ya memang dakwah tapi ya terserahlah. Lalu kenapa dengan bebas lantang dia Gini loh, mengatakan Bang. bahwa Gini, sebentar gini. Bunda, saya belum sampaikan itu kok. Saya belum sampaikan. Baik, silakan. Baik, silakan. Jadi dengan lantang, dengan bebas, Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir. Ada jin. Itu artinya dia menafsir itu seperti bagaimana sampai dengan secara bebas sekali dia bisa mengutarakan hal-hal seperti itu. Memang itu sudah jujur bahwa sudah menyakiti iman atau hati orang Kristen, Bunda. Makanya kami beranggapan begini, memang itu doktrin yang tidak sesuai di Alkitab dan Al-Quran yang tidak mengatakan seperti itu, tetapi doktrin-doktrin yang bebas dari ulama yang seenaknya mereka mengutarakan untuk membodohi umat. Bagus ini Abang. Abang mempertanyakan hal ini itu bagus Abang. Saya ingin mengutarakan di dalam Islam apa yang dipelajari oleh semua mubaligh. Mubaligh itu orang yang menyampaikan Islam. Termasuk saya, mubalighah, ustazah. Itu lebih kurang sama. Dasar-dasarnya sama. Namanya ulumul Quran. Jadi belajar saraf, nahwu, atau dibalik nahwu, saraf, lalu yang lainnya, semua itu disebut ulumul Quran. Tentu menghargai para mufassirin. Nah, Abang, dalam terminologi Islam, ini dalam terminologi Islam ya, kata salib, a'udzubillah, bismillah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subhanahum, tidaklah mereka membunuhnya, tidak pula mereka menyilang. Salabu itu artinya silang. Sayang, penerjemah Quran tidak mengartikan kata salabu. Berdasarkan sejarah, kerajaan Romawi bukan satu-satunya kerajaan zaman dahulu yang menghukum para kriminal dengan disilangkan. Ada yang disilangkan kakinya, ada yang disilangkan tangannya, ada yang disilangkan dibalikkan kepala ke bawah, kaki ke atas. Bukan cuman kerajaan Romawi yang melakukan itu. Namun di masa baginda Nabi Yesus, Rasulullah Isa Masihu alaihissalam hidup, ya kerajaan Romawi yang mengadopsinya dari kerajaan lainnya. Kerajaan Persia. Teman-teman, dalam terminologi Al-Quran, tindakan salib, tolong Kristen jangan pakai salib lagi lah, ini istilah Quran. Pakai saja istilah dari semua dokumen-dokumen Anda. Karena salib itu khusus untuk Al-Quran. Terjemahannya, yang matinya disilangkan. Silang tangan, silang kaki, atau silang kepala dan kaki. Itu namanya salib. Karena dalam Islam tidak pernah ada hukuman bagi kriminal dengan hukuman salib, maka dalam kaidah para ulama, di dalam salib hanya ada jin kafir. Sebab Islam melarang menghukum orang dengan cara yang dinistakan di depan orang banyak, tidak pula berpakaian. Menurut hukumnya, kerajaan Romawi tidak memberikan pakaian satu benang pun kepada orang yang disalib. Katanya salabu. Lalu bentuk lainnya atau derivasinya, turunannya, salabu, salibu. Kalau dibaca cepat, salib, salib, salib.
Jadi tidak ada hak orang Kristen memakai kata salib. Saya ulang. Karena kalau Anda pakai kata salib, yang ada di sana adalah jin kafir. Maka jangan pakai kata salib. Salah Anda sendiri. Saya ulang. Kata salabu, salibu, salib itu menjadi khasanah Al-Quranul Karim. Kalau kita belajar ilmu sejarah dalam kacamata zaman dahulu, tidak pernah bangsa Arab menyalib orang lain telanjang, tangan bersilang, kaki bersilang, atau kepala bersilang ke atas ke bawah. Itu yang sebenarnya ada. Maka kami akan mengatakan tindakan menyalib orang itu tindakan tidak berperi kemanusiaan. Hanya jin kafir yang melakukan bisik-bisik. Surat 6, 112. A'udzubillah, bismillah. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dukum ila ba'din zukhrafal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan dari kalangan jin dan manusia. Apa pekerjaannya? Zukhrafal qawli ghurura, membisik-bisikkan, mempengaruhi hal-hal yang sesat. Nampaknya baik, nampak indah. Jangan salahkan Ustadz Abdul Somad. Beliau tipenya begitu. Kalau saya tipenya kan tidak begitu. Saya tipenya coba dengan dunak, dengan hormat. Beliau laki-laki, orang Batak pula, Pasar Ibu, kan gitu. Jadi tolong dimaklumi. Secara persatuan anak bangsa, sekarang secara keilmuan, memang kalau ada orang melakukan tindakan salib karena desakan jin kafir di dalamnya. Sebab jin yang muslim, bahkan orang muslim pun tidak akan menyalib orang lain. Dalam terminologi Al-Quran, salib. Iya Bunda, artinya begini, artinya berarti menurut Bunda membenarkan perkataannya Abdul Somad ya? Abang ini, saya tidak hanya membenarkan, saya bahkan menjabarkan lebih rinci. Bukan cuma membenarkan, saya menjabarkan lebih rinci. Bedanya, Ustadz Abdul Somad bukan ahli kristologi. Saya kebetulan di bidang itu. Ustadz Abdul Somad dan Ustadz lain, mereka cuman menyampaikan sesuai dari sudut pandang Islam. Saya merincinya abangku. Kalau dalam ilmu nahwu saraf, mentasrifkannya. Itu loh. Apabila Ustadz Abdul Somad mempunyai ilmu kristologi seperti yang saya punya, mungkin akan menjabarkan seperti saya. Gitu loh abang kami. Hormat selalu buat abang. Silahkan kita topik yang lain lagi abang. Jadi kadang gini bang, ketidakpengetahuan kita dalam mengcover suatu berita itu akan menjerumuskan kita ke lembah curigation. Curiga di sini, curiga di sana, curiga di sini. Serba curiga. Tapi jika kita bisa mengcover suatu kasus dengan pengetahuan yang cukup, maka kecurigaan itu menjadi hilang. Itu loh. Setuju nggak teman-teman? Gimana? Setuju nggak teman-teman? Tapi Bunda memang begini Bunda. Dengan video yang kita lihat itu memang ada banyak penghujatan. Di situ memang ada kata-kata yang memang sangat menyinggung bahwa dia berkata ada jin kafir, lalu kepalanya Yesus itu miring ke kiri apa ke kanan, lalu dia dengan hujatan juga dia
menyampaikan haleluya dengan ejekan itu, dengan tangannya gini, dengan ejekan itu. Jadi kalau memang mau Kalau itu ya, itu saya mohon kemaafan. Mungkin beliau tidak maksud sedemikian, Abang. Dan saya kalau saya tidak akan Bunda melakukannya. kenapa tidak bisa jujur Kak Bunda? Ya jujurlah. Apa itu? Jujurlah kalau Bunda memang betul-betul toleransi, ya Bunda juga bisa mengkritik kira-kira sebagai umat yang bertoleransi apakah dengan cara seperti itu wajar atau tidak. Baik, Abang. Ini bagus ini. Baik. Abang mempersoalkan satu orang bernama Ustadz Profesor Abdus Samad. Ya kan? Saya akan menganalogikan begini. Bagaimana jika saya, Bang, meminta Abang untuk bertanggung jawab? Ada puluhan juta orang Kristen di Indonesia merendahkan lafaz kata Allah, bukan cuman manusia. Baginda Yesus adalah manusia yang kebetulan dituhankan oleh beberapa kelompok. Saya akan mempersoalkan bagaimana dengan puluhan juta orang. Data statistik tahun 2021, Kristen di Indonesia berjumlah 20 juta untuk Protestan, 4 juta untuk Katolik. Sekarang sudah bertambah menjadi sekitar 30 juta. Bukti bahwa teman-teman Kristen tidak dibunuhi oleh kami kaum muslimin di Indonesia. Hal yang dulu terjadi di Spanyol ketika tahun 1400-an terakhir dijabat 1453 Sultan Turki yang terakhir, jatuhlah Spanyol ke tangan Raja Ferdinand dan istrinya Elizabeth. Muslim dikejar, kalau dapat dikuliti, kepalanya dikuliti, yaitu tinggal menunggu mati, tapi tersiksa. Muslim tidak pernah melakukan itu. Bahkan dulu ketika terjadi konflik di Ambon, kalau ada mayatnya yang dicincang-cincang, mayatnya rusak, pasti itu mayat orang Muslim. Tapi kalau ada mayat yang ditemukan, mati, utuh, tidak disakiti, itu pasti mayatnya teman-teman Kristiani. Silakan dianalisa. Jangan begitu. Bunda, saya ini orang Ambon, kejadian waktu tahun 99 2000 itu saya di Ambon, Bunda. Jadi kalau Bunda saya ngomong seperti orang Manado. Ambon dan Manado berdekatan tetangga. Nah, tapi kan Bunda ya, tetangga, tetapi saya kan langsung dari situ. Jadi kejadian itu saya juga ada. Jadi kalau Bunda mengatakan seperti begitu, memang tidak sesuai dengan fakta, Bunda. Saya bisa katakan itu. Nah, jadi itu kalau iya, Abang, siapa yang menggantung wanita sedang hamil, lalu perut wanita hamil itu dijadikan bahan untuk panah? Siapa? Lalu apakah Bunda melihat? Siapa? Apakah Bunda melihat wanita hamil itu Muslim? Kami Muslim tidak pernah memperlakukan kalian sekejam itu, sebiadab itu. Tapi kami memaafkan kalian. Bunda, kita ini banyak sama. Makanya jangan memulai. Jangan dimulai. Saya bilang saya mengerti kristologi melampaui Bapak Pendeta. Kita sama saya ulang, jangan disinggung. Saya nggak memulai. Kita selamatkan. Jadi jangan dipancing saya. Kalau si awal gua itu kan bilang kalau saya berkata bukan berarti Abang bebas untuk menginjak. Maaf. Nah, saya ini ya tinggal tekan tombol, gasnya keluar ini. Bunda kalau tidak tahu fakta kejadian, jangan Bunda memframing seperti itu, karena kami yang tahu. Jadi kita jangan saling menyalahkan, gitu. Memang itu untuk kan fakta yang dibicarakan, fakta begini juga itu. Saya mau sampaikan Abang mau saya pencet tombol gas atau Abang mau kita secara indah? Kalau Abang mau saya pencet tombol gas, saya pencet ini. Maunya untuk apa Bunda? Kalau Bunda punya pemikiran gitu seperti nih. Saya tinggal pencet tombol ini.
Gitu. Tujuannya untuk apa? Untuk menghanguskan Kamu tadi bumi. yang memulai Untuk tadi katanya menghanguskan bumi. menghujat Ustaz Somad. Oke, silakan teman-teman tanya, mau saya tekan tombol atau mau saya manis-manis gini aja? Nah, silakan. Begini, artinya kan kita saling bertukar pikiran, pendapat, kebenaran atau bagaimana cara kita bisa setuju saling tadi. menghargai. Oke. Tapi ketika kita mengutarakan sesuatu kok Bunda langsung kepanasan. Maksudnya tindis tombol untuk apa? Menghanguskan bumi. Bukan. Solusinya kan bukan seperti itu, Bunda. Bang, Islam tidak pernah menghanguskan bumi. Iya, tapi Bahkan hari tujuannya ini apa? Menindis tombol untuk apa? bumi orang Islam di Palestina dihanguskan oleh orang lain. Komando untuk takbir. Diturunkan, Bukan. maksudnya diturunkan gitu loh. Kalau nggak mau baik-baik diskusi. Iya, saya pencet tombol turunkan kan gitu. Nah, Turunkan jihad. salah paham kamu. Iya, turunkan apa? Sampean itu bang, kalau sampean berkelaku kekanak-kanakan seperti ini ngambek kayak begini, saya pencet tombol, abang turun, kan gitu. Iya, betul. Saya mau bicara dengan orang yang dewasa, tidak ngambekan, ngambek Iya, sana, ngambek sini. Makanya kan makanya Bunda kan singgung Nah, kejadian saya Jakarta. nyanyi dulu lah. Saya bilang gini, Bunda. Kamu yang duluan tadi. Kamu kan duluan. Kamu yang duluan. Katanya Ustaz Somad menghujat. Kamu yang duluan. Merajolah sampai Memang kita ini merajuk tidak sampai mendendam hal-hal yang sudah terjadi, kita tidak mendendam. Tetapi kalau Bunda dengan fakta kejadian Bunda tidak tahu, tetapi Bunda Saya mengatakan tahu seperti bang, itu. keluarga saya di sana bang. Tahu dari mana, Anak Bunda? bang, Waduh. anak angkat saya di sana bang. Bunda, kami ini maaf. menyelamatkan kita. Kami Anak angkat saya tetangga-tetangga itu banyak di sekeliling Indonesia. Saya ini oma-oma abang. Jadi ngana bicara begini, ya saya tahu, orang tahu ngana berusaha Kalau kita untuk mau lihat kalau sebenarnya memilih Bunda, jalan yang baik. Islam itu memang banyak kekacauan di mana-mana, di mana ada Islam di situ kekacauan itu ada. Mana ada sembarangan. Pembubaran ini. Mana ada. Di Jepang saja sudah Buktinya viral. aman Kristen di Indonesia. Aman kan? Indonesia. Katanya Di abang kan Inggris. bertambah 30 juta kan sekarang. Amerika, Kan nggak Inggris, dibunuh Jerman, ya? Iya. Jepang sudah mengusir karena imigran-imigran dari Indonesia itu karena terlalu gimana ya, mereka Kalau membawa prinsip Israel dengan Palestina gimana itu menurutmu? budaya dari Indonesia mereka bawakan ke sana, tidak ada toleransi gitu. Ibu itu Israel sama Palestina gimana menurut? Inilah abang. Kamu tidak tahu Jadi kejadian abang di tidak Israel, kamu memihak, mau tidak bernarasi memihak apa di ketika sana? orang Indonesia datang ke negara lain membawa budayanya. Berarti abang tidak cinta kepada budaya Indonesia. Gini Bunda, di Jepang itu mereka sudah punya aturan sendiri bahwa tidak mau keributan ketika sudah larut malam atau jam batasnya jam-jam berapa itu mereka sudah ada ketentuan-ketentuan. Tetapi Islam itu tidak mau menghiraukan itu. Makanya mereka membuat takbir-takbir atau teriak-teriak di jalan-jalan dengan dengan ajaran-ajaran mereka yang seperti begitu-begitu kan mereka merasa diganggu. Orang Jepang kan merasa diganggu, makanya mereka marah kan. Oke. Artinya bahwa mereka bilang mereka tidak Giliran mau saya nih. budaya dari mana Buktinya ya Giliran saya nih. Ini kayaknya tempat minta orang. tekan tombol ini. Berkembang di Jepang. Ini Islam kayaknya berkembang minta di tekan Jepang. tombol ini. Oke, Anda bicara masalah itu. Eropa Anda itu siap? bagus. Saya tekan Kalau tombol nggak ini. bagus ya nggak mungkin lah masuk. Ya, saya buka data. Gimana teman-teman? Saya buka data ini. Oke, Bang Goa. Ya. Saya tekan tombol untuk membuka data. Tapi Ya. Abang, oke? Kalau Abang nggak kuat, Abang boleh turun sekarang. Saya Turunin tawarkan aja. lebih dahulu. Saya tawarkan lebih dahulu. Biar dia lihat. Turunin aja Bunda. Oke. Saya buka data. Abang bercerita tentang Indonesia. Abang cerita tentang di Jepang, di tempat lain. Oke, Bang. Sekarang saya bercerita. Saudara-saudara, izinkan saya menceritakan tentang bagaimana asal mula kekristenan sampai datang ke Indonesia. Siap teman-teman? Bagaimana? Dibuka? Akan dibuka keran ini saudara-saudara? Saya tanya saudara-saudara,
ketik di bawah. Kalau memang iya keran ini saya buka sekarang juga. Sampai dengan Bible-Biblenya. Ketik, mau dibuka atau tidak keran ini? Ketik teman-teman. Keran ini dibuka atau tidak? Saya akan bukakan bagaimana saya buka kerannya. 1. Ini namanya John Wycliffe. John Wycliffe. Saudara-saudara, tidak apa-apa, biar aja abang ini tetap di sini. Dia mau belajar. John Wycliffe, orang yang pertama kali menerjemahkan Bible ke dalam bahasa di luar restu dari Romawi. Cuma 2 bahasa yang direstui Romawi. 1 bahasa Yunani, 2 bahasa Latin. 2 saja. Di luar itu kadang-kadang dipertimbangkan, kadang dipertimbangkan. Tapi yang resmi direstui Romawi cuma 2. Bahasa Yunani dan bahasa Latin. Yang ini menerjemahkan Bible ke dalam bahasa Inggris. Tahukah saudara apa yang terjadi dengan John Wycliffe? Ini Biblenya, saya punya. Tahun 1384. Dia meninggal tanggal 31 Desember. Berarti masih meriah-meriahnya Natal tahun baru. Dia meninggal pada saat ia menerjemahkan Bible, tapi belum selesai kerjanya. Dia di mata-matain, dikuntit oleh pihak kerajaan atas desakan Romawas. Romawas mengirim surat kepada Raja Inggris. Orang ini nggak bisa dibiarkan. Kuntit dia terus. Akhirnya John Wycliffe meninggal. Dan ini Biblenya. Permisi, tahun 1300. Fakta, nyata ada. Ada. Maaf, pendeta Anda nggak bisa beli. Nggak bisa. Nih. Seluruh pendeta di Indonesia pun nggak punya. Apa yang terjadi dengan ini? Setelah ia meninggal, 40 tahun setelah dia meninggal, saudara-saudara, 40 tahun, ketik di bawah teman-teman, ketik 40 tahun. John Wycliffe meninggal, lalu 40 tahun setelah ia meninggal, Sri Paus dengan ajaran kasihnya memerintahkan untuk menggali kuburnya. Ketik di bawah 40 tahun terkubur, 40 tahun, tulis 40 tahun terkubur, tulis saudara-saudara, 40 tahun terkubur. Sri Paus memerintahkan bongkar kuburnya. Bunda, jiblatnya belinya di mana? No. Saya udah bilang tadi, Anda siap atau tidak? No. Sekarang saya cerita dari dalam dasar intisari kekristenan Anda di dunia internasional. Anda tadi membawa tentang dunia internasional. Sekarang saya bawakan. Jilbabnya belinya di mana, Bunda? Wow, sebentar, teman-teman. Bisa ngeles, dengar aja dulu. Kalau nggak mampu abang bersikap dewasa, abang turun dulu. Abang masih kanak-kanak, nggak mampu menerima informasi. Turun dulu. Teman-teman, setelah 40 tahun terkubur, maka Sri Paus memerintahkan, siapa teman-teman? Sri Paus memerintahkan menggali kuburnya. Gali kuburnya, bagikan ini teman-teman, bagikan ini, link ini, bagikan. Jadi kalau ada pendeta mengatakan bahwa dalam kekristenan, bahasa Bible itu boleh ke dalam segala bahasa, bohong. Kalau ada di dalam Bible dikatakan boleh terjemahkan ke segala bangsa, segala bahasa, bohong. John Wycliffe sudah mati terkubur dengan penuh stres selama hidupnya karena ia menerjemahkan Bible ke dalam bahasa Inggris pertama kali pada tahun 1300-an. Pada saat 40 tahun sudah dikubur, 40 tahun, ayo udah punya anak, udah punya cucu kalau saya tuh. Sri Paus memerintahkan kobar, bongkar kuburnya. Untuk apa teman-teman? Untuk diambil tulangnya. Ketik saudara-saudara, ketik. 40 tahun terkubur, diperintahkan Sri Paus bongkar kuburnya untuk
diambil, dikoret-koret tulang belulangnya. Untuk diapakan? Ambil tulang belulangnya itu, diangkat untuk diludahi saudara-saudara. Silakan diketik. Untuk diapakan teman-teman? Tulangnya sudah putih semua, nggak ada dagingnya. Ambil tulang-tulangnya itu. Ambil. Lalu diapa? Dicuah. Hanya karena Sri Paus dan pejabat-pejabatnya mau meludahi tulang 40 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullah. Jadi kalau Kristen kejam, memang dasarnya begitu, saudara-saudara. Sejarah membuktikan tidak ada Bible diterjemahkan ke dalam aneka bahasa. Maka para profesor di barat menyatakan ayat sisipan ini dibuat setelah John Wycliffe. Kubongkar. Apa asam? Asam itu apa? Berdasarkan dari Bible aja masih dibantah tengok. Mana dibantah? Nggak ada tulisannya anggur asam itu racun. Silakan baca. Nggak ada. Coba bacain. Nggak ada informasi anggur asam itu racun. Ya, ada terserah. Bang. Kalau anggur asam itu nggak racun, kenapa pada saat Yesus minum anggur asam langsung mati? Katanya. Masuk gini kan dia ngomong. Enggak, kalau anggur asam itu bukan racun, pada saat Yesus minum anggur asam, Yesus mati. Dia sudah digebukin. Astagfirullahaladzim, gak nyambung. Pada saat Yesus minum anggur asam nih, dia menyerahkan nyawanya, dia mati. Jadi Yesus ini mati bukan pas digebukin, tapi pas minum anggur asam. Kalau anggur asam itu bukan racun, kenapa Yesus pada saat minum anggur asam dia mati? Kenapa dia mati? Nah, dia kan nyerah, aku serahkan nyawaku. Ya memang dia mau nyerahin. Iya, pada saat dia minum anggur asam, ya Allah ya Karim. Nah, tadi kan kamu bilang digebukin. Nah, pada saat dia digebukin, dia gak nyerahkan nyawanya, artinya dia gak mati. Nah, dia tahu kalau anggur asam itu racun. Makanya dia tahu setelah dia minum asam, astagfirullahaladzim. Setelah dia minum anggur asam, dia menyerahkan nyawanya. Kan artinya setelah dia minum anggur asam, dia mati. Enggak, setelah dia minum anggur asam, dia nyerahkan nyawanya dulu baru mati. Kalau dia nggak nyerahkan nyawa yang mati dong. Memang lah. Tanya gini guys. Apa bodoh? Dikit-dikit ngomong orang bodoh. Oh bodoh, 1 Korintus 4 nomor 10. Bible-mu yang bilang loh. Bodoh tapi bisa, nggak apa-apa lah. Bodoh tapi bisa jalan-jalan, nggak masalah. Nggak masalah itu. Kita nggak bahas jalan-jalannya, cuy. Nah, kau baru ke New York aja udah belagu. Aku aja ke Arab Saudi nggak belagu kayak kau. Baru ke New York udah belagu. Ya, aku ke Arab Saudi nggak belagu aku. Aku sudah juga. Oten. Aku sudah juga. Baru hasil daripada gak jelas juga. Udah belagu gue ke New York. Aku ke Arab Saudi aku. Gak ada aku belagu, gak pamer aku. Aku juga sudah. Lah kamu lihatlah videoku. Emang kamu aja yang ke Jazirah Arab, aku juga sudah. Oh berarti kau lagi promosi. Kau promosi. Enggak juga. Promosi disuruh lihat BT-nya. Kenapa? Baru main TikTok. Oh iyalah followers 2000. Baru main TikTok. Segala sesuatu yang bukan penghuni surga pasti tidak Tuhan. Ya dulu lah aku masak, ampas kelapa, ceder. Gila. Nah gini. Sebentar, itu kok nambah 107 itu apa sih? Malah aku kok nggak paham itu apa sih itu? Nggak tahu, aku juga nggak paham. Biasalah penyembah makan manusia, penyembah makan babi itu yang ngasih. Nah gini Bang Pebrek, di raja-raja. Makasih. Ya, 2 raja-raja 23 nomor 29. Di situ Raja Yosia meninggal di Megiddo. Nah, baru di 2 Tawarik katanya Raja Yosia itu meninggal di Yerusalem. Pertanyaanku yang benar yang mana? Di mana tuh ya? Aku tuh nggak bawa Bible ya. Di yang satu dia meninggal di mana? Di Di Megiddo. Megiddo itu di mana tuh? Di Megiddo itu di mana, daerah mana tuh? Di Israel bagian utara kalau nggak salah. Israel bagian utara berarti masih Israel bagian utara berarti masih dekat dengan Yerusalem ya berarti ya. Bagian barat. Nah pertanyaannya yang sebenarnya kok bisa tahu bagian barat bagian mana tuh dari mana? Ya kita belajar, itu gunanya kita berakal. Makanya dalam Islam. Sebentar. Kalau bagian utara Israel mana aja tuh?
Ya. Bagian utara Israel itu mana aja? Nah, pertanyaanku tadi itu apa si raja tadi itu meninggal di bagian Raja Yosia meninggal di Megiddo atau Yerusalem? Silakan. Aku tanya terus Megiddo itu di mana? Yang pertanyaanku itu dulu. Ya, di Israel bagian utara. Nah, Yerusalem di mana? Bagian barat. Israel juga kan? Ya, bagian barat. Makanya pertanyaanku. Sama-sama kecuali sama-sama Israel kan berarti? Oh ya kayak aku lah. Kita nggak berbicara tentang di luar Israel. Jadi kayak kan? gini Sal. Contoh gini. Megiddo katanya Israel. Gimana sih? Bang Febri, ini kan Bang Febri contoh di Indonesia. Nah, Bang Febri meninggal di Jakarta apa di Medan? Itu sama-sama di Indonesia nggak? Ya sama. Berarti Makanya aku tadi tanya. Ya berbeda tempat. Oke, makanya aku tanya kan, Megiddo di mana? Wilayah beda nggak? Emang kamu tahu Megiddo itu wilayah di mana? Kan yang dikatakan Israel bagian utara, sementara Yerusalem itu bagian barat. Berarti Israel juga kan? Israel juga kan? Iya kan? Israel juga. Udahlah turunlah kau kucelo. Udah turun kau. Naik darah tinggiku. Israel juga kan? Israel juga. Iya Israel kucelo. Tapi kan beda kota, satu negara. Udah dikasih contoh tadi Medan sama Jakarta, satu negara, satu negara, beda provinsi. Iya Israel memang Israel, tapi kan beda. Satu negara, beda kota. Ya udah turun kau. Darting aku lagi puasaku. Udah turun kau, bikin emosi kau. Kuclo. Itulah kualitas Kristen sebenarnya teman-teman. Ketika kitabnya dibacakan. Enggak, aku di New York. Belagu banget kok New York, tapi longor. Makanya sebenarnya mereka ini ngaku-ngaku sebagai keturunan Adam. Sementara dalam iman mereka, ketika ada memakan pohon itu meninggal katanya. Tengok tuh, meninggal. Dalam Islam kan enggak. Mereka ketika memakan buah itu, maka mereka mengetahui bahwasanya berdosa. Lalu Allah turunkan ke bumi kan begitu. Nah dalam iman mereka enggak meninggal. Bayangin, ini salah satu kontradiksi yang sangat nyata. Dengan bukti nyata kan Nabi Adam diturunkan ke bumi, maka dilahirkan anak cucu-cucunya begitu kan, sampailah kepada orang-orang oten kan kayak gitu. Nah di kitabnya mereka tetapi apa? Nabi Adam setelah memakan itu meninggal. Tengok tuh, ngerti. Aku nggak berbicara tentang negara tadi kan. Kalau aku bilang tadi si Raja Yosia meninggal di Israel apa di Amerika, baru dia bilang tetap di Israel kan. Nah itu baru bisa. Ini aku nggak berbicara tentang negara, aku berbicara tentang tempatnya begitu. Ditunggu sama Bang Dominik. Masa? Coba ya kita mampir Bang Dominik ya. Udah off dia Bang Dominik. Udah nggak ada lagi, udah off Bang Dominik. Iya, segala sesuatu yang bukan penghuni surga pasti tidak Tuhan. Termasuk Yesus, betul? Yesus salah seorang penghuni surga sekarang. Tadi kan kamu sendiri yang bilang segala sesuatu yang tidak penghuni surga bukan tidak Tuhan. Betul. Yesus sekarang sudah di surga. Mana di surga dia aja masuk ke dalam mana kau tahu? Tertulis di Bible kok. Artinya gini, ilahmu itu pasti tidak Tuhan, nabimu itu Yesus pasti tidak di neraka gumasa. Yesus di neraka. Segala sesuatu yang Yesus berada di luar di neraka gumasa. Galatia 3:13 terkutuklah orang yang digantung pada tiang kayu salib. Nah, apakah Yesus disalib? Ya, berarti Yesus terkutuk. Orang yang terkutuk letaknya di neraka. Matius 25 nomor 41. Berarti Yesus di neraka gumasa. Kutuk artinya berat, bukan berarti berdosa. Yesus di neraka gumasa. Segala sesuatu yang Yesus berada di neraka gumasa. Berdosa. Yesus di neraka gumasa. Bukan berdosa. Segala sesuatu Yesus di neraka gumasa.
terkutuk artinya dihukum berat. Yesus di neraka gue masak. Segala Nah, Sniper kepala si Gumasa biar balik ke neraka. ini si Abi ini dari tadi. Abi, selamat pagi. Abi. Kristen Islam. Oh, ada yang mau disampaikan, Bang? Abang puasa nggak, Bang Abi? Bang Abi puasa nggak? Puasa apa namanya? Puasa Ramadan. Oh, abang Islam. Iya, Islam saya. Betul itu. Lah, iyalah, masa Islam gimana? Ya, apa yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan, Bang Abi? Enggak, tadi bicara Israel itu. Israel itu kan enggak ada. Israel itu kan penjajah. Enggak, kita nggak bahas ke situnya, Bang. Kita tahu kok, dunia tahu kok, melihat kok. Kita nggak berbicara tentang di zaman sekarang. Kita berbicara di zamannya Nabi Isa alaihissalam, Bang. Di zamannya para nabi dahulu gitu. Karena apa? Karena Allah pernah memang memuliakan mereka begitu. Pernah memuliakan kaumnya Bani Israel di waktu itu. Bahkan Allah selamatkan mereka dari kejaran Fir'aun begitu. Karena ada hamba-hamba, sebagian hamba-hambanya bertakwa. Yang selamat dari kejaran Fir'aun juga itu kan enggak juga akhirnya tidak beriman seperti Samiri, itu kan termasuk dari Ya yang kan selamat. pernah, Bang. Allah pernah memuliakan begitu. Kita nggak berbicara sekarang tadi kan. Aku berbicara tentang di masa itu, dan ini berbicara tentang kitab mereka. Kalau kita berbicara tentang Islam, apa yang disampaikan oleh Quran itulah bentuk keimanan. Makanya iman ini, jikapun itu sebagai doktrin, maka doktrinnya itu sejalan dengan rasio begitu. Apa yang disampaikan dan pemahaman kita menerap ini masuk gitu. Jadi rasio sama pikiran itu sejalan. Nah, tapi kalau misalnya lah Oten yang disampaikan sama isi Bible-nya entah kemana-mana, begitu Bang, kurang lebih, Bang. Kan dalam Al-Quran itu wa kullam faddalna 'alal alamin gitu kan. Itu bukan merujuk Allah pernah memuliakan Israel, bukan, tapi Allah memuliakan para nabi Bani Israel dan orang-orang yang beriman kala itu. Sedangkan di waktu itu juga orang Israel juga banyak yang terkutuk di zamannya gitu kan, sama. Oke. Berarti Di dalam Al-Quran itu kan jelas. Berarti Musa Bani Israel nggak, Musa? Apa? Musa Bani Israel nggak? Iya, nabi. Nah, kan betul kan ada. Kan aku bilang tadi ada sebagian orang yang beriman masih. Iman tolak ukurnya bukan Israelnya gitu. Bukan Ya, etnisnya. pernah nggak Allah memuliakan Bani Israel? Ya, bukan etnisnya, imannya, Ya, oke, Islamnya, Bang. Makasih, Bang, takwanya. ya. Ya, makasih, Bang. Udah dibawa aja dulu, Bang. Iya, kita nggak berbicara tentang Quran tadi. Kita nggak berbicara Quran, kita nggak berbicara Israel sekarang. Beda ya, Bang. Beda Israel sekarang sama dibilang Bani Israel. Memang kadang-kadang ya, aduh, susah nih. Ada lagi Oten yang mau naik? Silakan. Aku tadi mau tidur dan menghayal-menghayal dengar omongan si Kuclok tadi. Hilang ngantukku, sumpah. Hilang ngantukku, padahal udah mau tidur-tidur, hilang ngantukku. Belagu banget, New York tapi longor. Oten-oten yang typing udah ku jambak, kalian gak mau naik kalian. Kan udah aku bilang. Salah, ada katanya order nastar berapa sekilo katanya. DM WA. Bang Asabul mau dikirim kemana? Mau dikirim ke aku? Makasih ya kalau dikirim ke aku.
Aku nastar aja bang. Aku belum. Oh ini salju. Pastal apa sih? Kastale. Nah, dia malah ketawa. Awas kok ya bang Asabul, ketawa pula kok ya. Iya, Aku satu. aku nggak berbicara tentang Quran teman-teman. Aku paham bentuk iman kita apa yang disampaikan dengan Quran begitu. Aku nggak tanya. Iya Bunda Tin per paket. Room sebelah dirungkatkan Bunda Sumangkut sedang buka. Di room siapa dirungkatkan? Rungkatkan apa rungkat? Kita kena peringatan. Nastarnya nggak per kilo woi, per paket. Waduh, layanan ACS sudah komen ini, admin wifi, bayang. Oke. Yang dimuliakan Nabi Yakub dan bergerak Israel, bukan negara Israel. Ya kan ada kaum-kaumnya di waktu itu. Ini kan kita berbicara Quran ya. Artinya oke lah. Jadi yang gini loh. Gini bahasanya gini kalau ngomongnya gini, kalian itu memang nggak teliti. Yang dimaksud sisal itu pernah dimuliakan Bani Israel. Bani itu adalah orang-orang Israel, bukan Israelnya. Bani artinya apa? Kenapa kata Allah pernah dimuliakan? Sama halnya dengan Nabi Isa. Nabi Isa kan datang untuk Bani Israel. Artinya apa? Jadi Allah pernah memuliakan orang-orang Bani Israel. Bukan pernah, bahkan sampai sekarang kalau kita pelajari. Kenapa sampai sekarang? Orang nanti Nabi Isa datang kedua kali. Itu dia. Iya, gini. Artinya gini, sampai memberi makan mereka dengan makanan surga itu. Tahu nggak maknanya apa? Pernah memuliakan berarti bukan sampai sekarang mereka-mereka yang zolim itu. Kan pernah. Nah itu betul, rakyat sekarang beda. Di waktu dulu kan aku bilang kan, ketika kita meranjak ke Quran, maka kita bercerita ke dulu gitu. Kita berbicara ke dulu, bahkan ketika Allah menyelamatkan Nabi Musa dan para kaumnya, Allah berikan mereka makanan dari surga. Naik ke Rahmadian, naik ke Rahmadian. Berarti Muhammad bukan Nabi terakhir, itulah ke Rahmadian, longor kali, ya Allah ya Rabb. Nih, Nabi Isa datang kedua kali itu karena tugasnya belum selesai. Jangkiri Rahman. Sementara Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Nah, tidak ada lagi nabi-nabi. Nabi Muhammad Nabi penutup. Gak ada lagi nabi-nabi selain daripada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Isa kan udah pernah turun. Petoten, Rahmat. Nabi Isa kan pernah turun. Tugasnya belum selesai. Jadi dia diturunkan lagi karena Nabi Isa belum mati, Bibi. Jangkiri, longor. Jadi penjelasannya tuh gini. Gini penjelasannya. Ketika Musa, di zamannya Musa, lalu Musa wafat, maka kaum Musa ini akan mengikuti Nabi yang akan datang. Setelah Nabi itu datang, berarti kaum Musa ini akan mengikuti ajaran Nabi tersebut. Begitu. Nah, ketika Nabi tersebut Yakub, Musa, siapapun Abraham, Ishak, Yakub sampai keturunannya, sampai ke Yesus. Nah, ke pengikut-pengikut Yesus itu setelah Yesus diangkat ke langit, maka diutuslah Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Nah, secara tidak langsung, terima nggak terima, mau nggak mau, mereka menjadi pengikut Nabi Muhammad. Ketika Yesus turun nanti Nabi Isa alaihissalam, maka Yesus juga termasuk pengikut Nabi Muhammad. Begitu, karena Nabi Muhammad diutus Nabi yang terakhir. Ketika dia turun nanti dia menjadi pengikut Nabi Muhammad. Ketika ia hendak memimpin sholat, maka siapa teman-teman yang pemuda itu, lupa aku, Imam Mahdi. Iya, Imam Mahdi akan memimpin sholat mereka nanti. Begitu Yesus nanti jadi pengikut Nabi Muhammad. Begitu, tugas dia menyelesaikannya. Gampang kok, mudah lah itu, gitu. Jadi Yesus nanti menyelesaikan tugas dia agar memberitahu bahwa dia bukan Tuhan. Makanya dalam Matius 7 dikatakan sebelum terjadi kiamat nanti kan, gitu. Itu kan masih pertanda-tandanya. Nah, apa kata Yesus? Mereka kan datang nanti mereka nih, Yesus, kami memanggilmu Tuhan selama ini, bermujizat demi namamu, mengusir setan demi namamu. Apa kata Yesus? Enyahlah kamu
kamu sekalian pembuat kejahatan. Begitu. Yang melakukan kehendak itu bukan aku, kata Yesus, tapi Tuhan, kata Yesus. Matius 7:21-23. Tunggu dulu. Si Rahmat bilang, kalau Kristen nabi terakhir Yesus, berarti bukan Tuhan ya, Rahmat ya. Berarti bukan Tuhan ya, Rahmat ya. Iya. Bukan Tuhan berarti Yesus ya, nabi ya. Ye Rahmat ye. Longor. Itu. Jadi yang di Bible mereka tuh adalah udah hujatan kepada mereka sendiri, Kristen. Maka yang berseru kepada Yesus Tuhan nanti itu akan dicampakkan Yesus. Makanya nanti tugas Yesus diselesaikan di bumi ini, bahwasannya dia menjelaskan kepada orang-orang yang menuhankan dia bahwasannya dia bukan Tuhan. Begitu. Tapi Yesus jadi pengikut Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad telah diutus ke dunia. Tapi kalau belum Nabi Muhammad diutus, masih zamannya Yesus. Ketika Nabi Muhammad diutus, maka semua manusia ini pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Al-Quran kan, Musa diutus Bani Israel, Yesus diutus Bani Israel, Nabi Muhammad diutus seluruh manusia, huda linnas. Makanya Quran ini sebagai huda linnas, petunjuk seluruh manusia. Begitu. Makanya tadi kan aku baca nih di surat sini, ntar ya, aku baca lagi ya. Bentar. Makanya kalian tuh belajar ya. Bangsal tuh belajar jarang-jarang, tapi sekali belajar jarang-jarang. Jarang-jarang belajar, belajar jarang-jarang. Nah, kita buka di sini. Dengar nih, dengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lihat. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Apalagi min qabl hudan linnas. Apa tuh? Min qabl, sebelum diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan menurunkan Al-Furqan. Nah, sebelum diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk manusia, Allah telah menurunkan Injil, Zabur, Taurat dan Injil. Nah, untuk kami mengimani bahwasannya itu pernah diturunkan oleh Allah, kami mengimani. Apakah bentuk kami mengimani harus melihat sekarang? Tidak. Tetapi kami diperintahkan oleh Allah untuk beriman pernah diturunkannya. Analogi gini, pernah nggak Presiden kita Soekarno? Pernah. Marah-marah terus tuh Bunda Sulawesi itu. Ada Immanuel naik Immanuel. Wah, Bude. Sejak kena marah. Wah, Bude. Wah, pasti marah ya sama aku, pasti marah. Ngapain kau di sini? Wah, bener kayak.